Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Bapak Ustadz Alvin Susianto. Adik-adik bisa panggil Bapak Pak Susi. Jadi hari ini, Pak, ya, saya mau nanya, kenapa Ya, Bapak boleh. dipanggil Pak Susi? Kan Bapak laki-laki. Aduh, ini adalah pertanyaan yang tidak penting ya, tapi saya ingin menjawabnya saja supaya kita dapat saling kenal mengenal ya. Jadi dulu, pas ibu saya mengandungi saya, di USIGE itu hasilnya perempuan. Dan orang tua Bapak ingin menamainya Susi. Nah, pas lahir, ternyata keluarnya laki-laki. Nah, karena itu orang tua Bapak tetap panggil Bapak Susi. Sampai saat ini orang tua Bapak tetap kecewa karena yang keluarnya laki-laki. Terus kalau Bapak punya kakak atau adik nggak? Alhamdulillah. Bapak itu nggak punya adik atau kakak. Jadi Bapak itu anak satu-satunya dan benar-benar sad boy. Sedih banget, bosen hidup tuh. Terus Pak, kalau Udah, kamu mah nanya anfaedah mulu, buang-buang aja. Ya tuh, dari tadi berisik banget. Aduh, Mana motong pembicaraan lagi? Aduh, nggak bener. gimana ini? Aduh. Dah, nggak apa-apa, adik-adikku sekalian nih. Ini juga kan supaya kita dapat saling kenal mengenal ya, supaya adik-adik dapat mengenali Bapak dengan baik. Karena kan kalau kata orang-orang sih, kalau nggak kenal, kalau kita kenal maka tak sayang. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, mari kita mulai saja ya pesantren hari ini ya. Jemaah, jemaah. Lillah. Ya, bagus. Ya, sebelum memasuki materi hari ini, mari kita kenalan dulu ya anak-anak, karena kan Bapak baru pertama kali ngajar di kelas ini kan ya, supaya Bapak dapat mengenali kalian semua. Yaudah, siapa yang mau mulai berkenalan? Saya dulu Pak, perkenalkan, nama saya Friska Firdaus, biasa dipanggil Daus. Ya, kalau saya namanya Raka Lintang Pak, biasa dipanggil Tatang. Kalau saya Raina Nuriati, biasanya dipanggil Cambis. lah. Kenapa dipanggilnya Cambis? Ini anak-anak zaman now memang aneh semua ini. Kenapa sih? Soalnya Pak, dia kata teman-teman dia itu cantik sama ambis Pak, makanya dipanggilnya Cambis. Nah, betul tuh Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa dipanggilnya Cambis? Cantik Ambis. Apakah benar si Cambis ini banyak taksirannya gitu, ha? Banyak ditaksir cowok-cowok tidak Anda? Hah? Oh iya dong Pak, jelas. Masa cewek secantik aku nggak ada yang naksir sih? Antum beda sekali. Aduh, mari kita tanya ke cowok-cowok yang di sini ya. Kalian jujur saja ya. Coba Daus, Tatang, menurut kalian Raina ini cantik atau enggak? Ya, gimana ya Pak? Cewek rata-rata aku tuh nggak yang cerewet kayak dia sih Pak. Dingin sekali ya. Anaknya dingin banget, sumpah. Kalau Daus gimana Daus? Kalau aku sih nggak suka sih, bukan nggak suka ya Pak, nggak naksir sama dia. Tapi di teman-teman kelas aku banyak yang naksir sama dia Pak. Bener nih, Daus. Jujur aja ini ya. Bener, kamu nggak naksir seorang cewek gitu? Hah? Enggak ada Pak. Jujur aja nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kita di sini terbuka kok. Kita terbuka. Enggak Pak, aslinya Pak.
Kalau ada PC aja ya, PC aja. Nanti Bapak kasih tips-tipsnya. Kalau kamu siapa? Satunya lagi? Nih. Saya Anadia Putra Pak, biasa dipanggil Puput. Namanya ada Anadia Putra. Kenapa ada putranya? Kan kamu itu cek. Kenapa? Soalnya Pak, dulu pas saya lahir, ayah saya ngisi akta kelahiran saya, ketukar nama tengahnya sama nama kakak saya Pak. Astagfirullahaladzim. Berarti kakak kamu nama tengahnya ada putrinya berarti ya? Ada Pak. Tapi aman ya, kalian berdua tetap di jalan yang benar Aman, kan? santai, tetap. Walaupun Di jalan yang namanya benar. ya rada aneh ya. Ya, kelas-kelas ini memang unik-unik semua ya. Bagus lah ya, punya keunikan sendiri, punya karakteristik di setiap kelas itu. Ya, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa minggu yang lalu, kita telah memasuki bulan suci Allah dengan melaksanakan puasa. Nah, ini adik-adik sekalian tahu nggak puasa itu apa artinya? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Nih, Bapak kasih tahu ya. Jadi, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Dari terbitnya matahari hingga matahari tenggelam dengan diawali niat. Nah, apakah kalian tahu bahwa kata puasa itu dari bahasa Sanskerta? Tahu nggak? Enggak Pak. Nggak pernah dengar. Nah, Gimana sejarahnya Pak? Jadi gini ceritanya. Jadi kata puasa itu kan dari bahasa Sanskerta kan ya. Ada dua kata, yaitu upa dan fasa. Upa yang artinya dekat, sedangkan fasa maknanya maha agung. Nah, kalian tahu nggak artinya apa itu? Kalian tahu nggak? Berarti Pak mendekatkan diri kepada maha. Apa tadi? Apa ya? Mendekatkan Apa diri ya? ke yang maha agung. Ya, benar sekali. Jadi ya, dulu, pas zaman dulu, masyarakat Nusantara kan kebanyakan penduduknya kan Hindu dan Buddha. Nah, karena itu mereka juga memiliki tradisi atau praktik berpuasa. Maka dari itu, para pendakwah terdahulu memakai kata puasa ini untuk memperkenalkan ibadah puasa. Dan karena udah memudaya beratus-ratus tahun yang lalu, dan agama Islam jadi agama mayoritas penduduk di Indonesia, jadinya istilah puasa jadi istilah yang dimiliki kaum muslimin. Ikuti saja. Ya, karena hari ini kita membahas bulan Ramadan ya, bulan suci Allah. Kalian ada pengalaman atau cerita nggak di bulan Ramadan? Ada Pak? Saya ada Pak. Apa tuh? Ini pengalaman dari teman saya Pak, namanya Ya. Mikey. Jadi waktu itu adiknya dia tuh baru pertama kali puasa. Nah setelah sahur adiknya langsung tidur, bangun-bangun pas azan zuhur. Nah tebak Pak, adiknya mau ngapain? Ngapain tuh? Nah adiknya ternyata udah siap-siap mau buka puasa, soalnya dikiranya udah azan maghrib karena suaranya mirip Pak. Astagfirullah. Gimana nih Raka nih? Menurut kamu gimana nih? Tanggapan? gimana ya? Mungkin harus lihat jam, Pak. Benar. Tapi maklum saja ya, adanya Mikey ini baru pertama kali melaksanakan bulan puasa. Dan pastinya kan masih bingung bagaimana cara puasa yang benar ya, melakukannya dengan benar. Mungkin saja pas azan zuhur tiba, orang tua Mikey memberitahu kepada adiknya bahwa, "Dek, kamu tidak apa-apa berbuka karena adik baru pertama kali berpuasa." Ya, mungkin karena itu adiknya langsung berbuka. Tapi seharusnya kalau si Mikey ini menjadi kakak yang baik,
harusnya menyemangati adiknya dan menyemangati adiknya untuk berpuasa full. Itu tuh ya. Coba kalau yang lain ya. Ya, ada cerita yang lain lagi? Saya Siapa Pak, yang mau cerita lagi? Ya. dari teman saya namanya Safis Pak. Jadi waktu itu dia sama temannya berencana untuk ngabuburit sambil menunggu azan maghrib, dan mereka memutuskan untuk ke toko burger. Habis itu di sana dia membeli burger, dan saat itu burger dia sudah jadi. Karena itu mereka menunggu burger tersebut. Dia pun merasa lapar dan langsung memakan burger tersebut. Pas burgernya dimakan, temannya ngingatin bahwa dia masih berpuasa Pak. Menurut kamu Rara, menurut kamu ngerti nggak dengan cerita ini? Saya tidak ngerti loh. Ngerti nggak, Raka Cambis? Ngerti nggak dengan ceritanya? Enggak Pak. Ada yang ngerti nggak di sini tentang ceritanya? Saya Pak. Jadi mungkin maksudnya tuh ya mereka ngabuburit sengaja di tempat itu, tapi mereka udah makan duluan sebelum berbuka. Mungkin mereka kira udah waktu buka kali ya, kelupaan. Benar sekali kata Puput ya. Ini si Safis rada kurang ajar ya. Dan temannya juga rada kurang ajar. Kenapa? Karena temannya tidak mengingati Safis bahwa dia berpuasa. Temannya rada kurang ajar ini, beneran ini. Harusnya sebagai teman yang baik ya. Seperti saya menjadi teman yang baik ya. Salah satunya saya ya. Saya menjadi teman yang baik kepada teman-teman saya, sahabat saya. Saya suka membantu ya, saling menyingati, harus berbuat baik dan lain-lain. Ya harus diingati lah ya sebagai temannya si Safis itu ya. Ceramah itu harus didengar ya. Kalau nggak didengar temannya Safis ya, Bapak gerebek rumahnya. Awas aja. Lanjut, siapa ada cerita lagi? Aku punya Pak, Ya boleh. dari temanku namanya Wawa. Dia pernah lagi terawih. Saat terawih banyak banget bocil-bocil kematian yang buat sendal hilang karena mereka pada ngelempar-lemparin sendalnya buat main. Kan Wawa yang lagi terawih tuh lihat, nah pasti marah lah ya dan kesel juga. Jadi dia punya ide yang bagus. Mereka kan suka lari-lari di belakang. Dia ya jadi pada saat berdiri dia berpikir untuk salah satu kakinya dikebelakangin biar nanti bocil yang lari jatuh ke sandung kakinya. Dan idenya berhasil. Pada saat ada yang jatuh, dia sama kakaknya ketawa, tapi ketawanya ditahan. Dan akhirnya bocil-bocil itu nangis. Untuk bocil yang jatuh maafkan Wawa ya. Aduh, tolong gimana menurut Frisco tentang Ya. cerita ini? Ya tidak apa-apa sih Pak. Soalnya ya di bocil-bocilnya juga nakal banget sih Pak, menghilangkan sendal gitu. Sama kalau lagi pakai gitu tidak meminta izin dulu gitu. Benar sekali. Coba Jadi ya apa? gitu. Ya, ini kan Benar-benar. ada Emang mobil harus gitu. dikasih pelajaran. Ya benar sekali. Sebenarnya perbuatan Wawa adalah buruk sekali ya. Buruk banget. Harusnya di bulan puasa ini kita harus berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik, bersedekah, memperbanyak sholat, tobat. Karena kan di bulan puasa ini pahala diberikan 2 kali lipat, XP-nya 2 kali lipat, dapat XP lebih ya. Jadi kalian harus memperbanyak berbuat baik, bersedekah, melakukan sholat 5 waktu ya, apalagi sholat sunnah ya. Tapi jangan lupa seperti misalnya kalian ingin mentraktir teman, ya tidak apa-apa, yang penting kalian berbuat baik. Dan nah, ada lagi nggak nih cerita-cerita yang lain? Kan dari Bapak udah, kalau dari Bapak ada gak Pak? Ya,
Sebenarnya saya ada ya, Bapak ada sebuah cerita ya. Jadi beberapa hari yang lalu saat Bapak dan teman Bapak melaksanakan tarawih di sebuah masjid, Bapak menjadi makmum dengan teman-teman Bapak ya. Pas bagian ruku, tiba-tiba ada yang buang angin ya. Karena saking malu, saya dan teman-teman Bapak tertawa dan bikin hidung kami pingsan ya. Ini, aduh, ini orang tersebut yang buang angin itu sangat kurang ajar. Kenapa? Saat ruku tiba-tiba buang angin gitu loh ya. Kalian tidak boleh mengikuti perilakunya. Tidak boleh. Kalian harus menahan buang angin kalian harus ditahan biar tidak terjadi kejadiannya seperti Bapak dan teman-teman Bapak ya. Kalian apa? Berarti kan Bapak ketawa tuh ya. Iya. Kalau Ketawa. iman Bapak kuat, kenapa Bapak bisa jadi ustadz, Pak? Aduh, ketahuan. Ketahuan deh. Ya sebenarnya adalah, jadi ceritanya dulu Bapak sebenarnya jago mengaji. Bapak jago ya dalam beragama, alhamdulillah Bapak jago. Tapi pas mau menjadi ustadz sebenarnya apa, ayo coba tebak, ayo kira-kira apa, ayo bagaimana bisa? Pasti Bapak nyogok ya? Wah, kok tahu? Kok tahu? Saya memang ustadz yang tidak benar ya. Jadi saya dulu memang begitu. Saya melakukan ujian, anak ustadz gitulah ya pokoknya. Tapi nilai saya kurang. Jadi saya meminta orang dalam supaya lulus. Ya sebenarnya itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Jangan ditiru adik-adikku sekalian ya. Coba ada lagi nggak supaya tidak Aku ada lagi, Pak. Apa-apa? Namanya dari katanya saya pernah telat sahur, tapi atas izin Allah dia berhasil menyelamatkan puasanya, Pak. Gimana nih menurut Cambis dan Puput tentang cerita yang dibacakan oleh Raka? Apa? Put. Alhamdulillah. Ya maaf, lupa. Aduh, Gimana sih ini? Ya, aku tuh. Jadi menurut saya, alhamdulillah dia bisa menyelesaikan puasanya tanpa tanpa sahur. Alhamdulillah, semoga besok harus bangun sahur dia, biar enggak itu kelaparan pisan. Coba menurut Frisco nih, apakah ada tips-tips untuk dari? Wah, ada dong, Pak. Ya, Apa? tipsnya itu paling dia harusnya habis sahur atau habis sholat subuh jangan tidur lagi, Pak, sampai siang. Kan ngantuk tuh. Nah, pas siang habis sholat zuhur dia tidur, Pak, sampai maghrib. Tapi Anda salah cerita. Aduh, tapi tidak apa-apa. Ya, di sini kan kalau kata Tatang, seorang dari temannya, dia telat melaksanakan sahur dan atas izin Allah dia berhasil melaksanakan puasa. Nah, saya beri saran saja ya. Yang penting adalah kamu harus dapat menunaikan ibadah puasa full. Jadi yang sehari itu berhasil kamu lakukan selama sebulan dan jangan bolong-bolong. Dan plus selain berpuasa full itu harus tetap berbuat baik kepada sesama, bersedekah dan lain-lain ya. Dan jangan lupa mentraktir teman karena itu pahalanya besar sekali ya. Besar banget ya. Coba, apakah ada cerita-cerita lagi? Ada, Pak, dari teman aku, Pak, namanya Yawan. Jadi Ya.
dia itu teh lagi jalan-jalan pengen ke tempat yang ngadain buka gratis Pak. Dia itu ke sana mau ngambil makanan gitu tanpa sepengetahuan panitia. Pas sudah ngambil ya tuh bawa pulang, taunya ketahuan sama panitia Pak gitu. Jadi disuruh buka di sono. Pas pulang-pulang dia dimarahin sama orang tuanya Pak. Gitu. Coba nih, Raka, menurut kamu gimana ya Raka nih tentang ceritanya? Kayaknya caranya harus lebih halus Pak dalam mengambil makanan dengan cara diam-diam Pak. Benar sekali. Kalau Anda membantu ada yang mengambil, menolong sebuah takjil yang diberikan gratis yang ada di pinggir jalan, kalian mereka itu harus berpikir dengan baik, menyusun strategi supaya dapat mengambil takjil yang banyak dan tidak ketahuan ya, tidak kaget ya. Aduh, ini kenapa Pak Ustadz yang ngajarnya nggak bener ya? Nggak apa-apa ya guys. Komedi. Bapak kayaknya penyusup sih, nggak benar ngajarinnya. Kata siapa? Kata saya, Pak. Mungkin benar Anda, mungkin kita tidak tahu. Kita tidak tahu ya. Ada sisi satu lagi nggak? Ada Kira-kira. dong. Aku ada. Apa? Dari teman lagi namanya Via. Jadi ceritanya waktu itu dia lagi tarawih. Dia janjian sama temennya buat sholat di lantai 2. Ternyata mereka cuma bertiga. Nah, yang bertiga itu cewek semua. Yang lainnya yang cowok. Setelah sholat isya, tiba-tiba pengurus masjidnya nyamperin. Terus disuruh ke bawah aja. Terus diketawain sama tuh cowok-cowok dong. Sampai bawah diliatin sama semua jemaah perempuan. Malu banget deh, trauma berat. Aduh, TBL, takut banget loh. Tebel takut banget loh. Diambil dulu ya aksennya temanku seseorang. Aduh. Ya. Coba menurut Puput, apakah ada pendapat pada menyerahnya? Semoga Via walaupun udah ada kejadian kayak gitu tetap itu ya sholat tarawih. Ujar saya yang jarang tarawih juga ya. Astagfirullah. Ini gimana sih? Puput. Kalau Rizko gimana Rizko? Kalau menurut aku Pak, lain kali harus lebih teliti sih Pak. Kayak masuk itunya Pak, biar nggak keulang lagi kejadiannya. Harusnya udah fokus karena kan udah buka. Betul tidak Pak? Benar, makanya minum aku. Sponsor guys, maaf sponsor. Aduh. Sponsornya aduh. Ya seharusnya ya kamu dan temanmu harus lebih teliti ya kalau sholat kayak gitu, dan itu menurut saya memalukan sekali ya. Maka dari itu kalau kata teman bapak ya sama guru ya, kita itu harus literasi ya. Kata teman bapak sama guru ya, kalau kata beliau kita harus memperbanyak literasi agar informasi yang didapat tidak salah. Maka dari itu ya kita harus sering literasi supaya ilmu pengetahuan kita banyak dan tidak salah lah informasinya ya. Ya perbanyak teliti lah ya Via ya, jangan trauma pokoknya. Oke, ini kayaknya dari tadi kalau bapak lihat ini cerita-ceritanya dari teman-teman kalian semua ya. Kalian ada nggak sih cerita masing-masing gitu atau momen favorit kalian saat di bulan Ramadan ini? Ada dong Pak. Apa tuh? Nah kalau Coba. aku ya Pak, momen favoritnya itu ya habis subuh, habis sahur tidak tidur lagi Pak. Astagfirullah. Keren Pak sama adik saya Pak. Sampai pas jam pelajaran itu ngantuk berat banget. Astagfirullah. Kamu dan adikmu seharusnya kalau udah tahu kalian gampang ngantuk, apalagi itu pas pusreng ya, pasti ML ya,
ML push rank ya. Mau mitik ya, mitik ya. Hah? Bapak juga sama, suka push rank. Tapi bapak mah nggak habis sahur karena kan bapak ngantuk banget ya, sibuk banget, sibuk. Tapi bapak suka lihat kadang-kadang bapak suka buka ML saya kan. Nah pas buka, kok ini ada yang on ya, namanya Puput ya. Kenapa selalu online terus 24 jam? Kenapa tuh? Coba cerita. Saya juga kadang suka push rank sama kakak saya, Pak. Kalau enggak mabar sama teman-teman. Push rank pernah sih setelah sahur juga. Untung ngantuknya sore-sore, bukan pas sekolah. Astagfirullah, ini kayaknya kebanyakan anak gaming semua ya di kelas ini ya. Tak bener. Yang lain? Apakah? Ada aku Pak. Coba apa ceritanya? Jadi waktu puasa pertama aku tuh lupa kalau aku puasa, habis sahur aku main juga sama sampai pagi nggak tidur. Habis itu aku lupa puasa, habis itu aku ngambil makanan, aku goreng sendiri, habis itu aku makan. Nah kata gurunya, Adi Raka Putra, kamu kenapa tidak puasa? Lupa. Bilang hati aku, astagfirullahaladzim, apa lupa? Aduh. Ini keterlaluan ya. Keterlaluan banget ya ini ya. Sudah tahu antum berpuasa, tetapi malah makan, dan makannya saat jam pelajaran. Masalahnya kenapa bisa ketahuan sama gurunya? Harusnya tidak ketahuan dong, harusnya beraksi secara mulus gitu. Gimana tuh? Kenapa? Apakah kamera kamu ke bawah banget gitu atau gimana? Iya Pak, begitu. Gitu kan? Segitu. Harusnya kayak bapak ya, kalau makan ke atas banget, ke atas gitu. Astaghfirullahalazim. Ya sampai nggak kelihatan mukanya ya, harusnya gitu. Kalian ada pengalaman yang sama nggak kayak Raka ini nih? Ada nggak? Kambis mungkin ada nggak pengalaman? Ada Pak. Gimana tuh? Waktu itu habis sahur kan nggak tidur lagi, jadi ngantuk tuh. Terus habis itu lanjut sekolahnya sampai jam 11. Habis sampai jam 11 gitu ngantuk, jadi tidur lagi. Terus habis bangun tidur tuh jam 2. Terus aus kan habis bangun tidur. Terus langsung ke kulkas ambil air putih dingin. Terus lupa puasa. Kalian tuh gimana sih adik-adik kalian? Kalian tuh harus kuat imannya. Jangan seperti saya sangat lemah imannya ya. Saya jujur saja, iman saya rada tidak kuat. Terombang-ambing ya. Kalian harus lebih kuat, lebih kokoh, dan tidak tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan ya. Kalian harus kuat di bulan puasa ini. Apalagi kan bakal lipat itu ya pahalanya. Pak. Apa? Bukannya syaitan pas di bulan puasa itu dikurung, Pak? Nah itu tuh, saya juga bingung ya. Aduh, saya bukan ustadz beneran lagi. Jawabnya gimana ya? Ya, kalau dari informasi Mbak Google dan sekitar ya memang syaiton pada dikurung, tapi ya kemungkinan saja ada yang terlepas. Ya pokoknya begitu ya. Mungkin temanmu berperilaku yang senonoh lah ya, tidak baik hingga membawa kalian menjadi ke arah yang tidak benar di bulan puasa. Ya karena itu kalian harus tetap kuat ya. Nih, kalian pastinya kan di bulan Ramadan pastinya ini ya full lah ya puasanya. Ada tips-tipsnya nggak kalian untuk full gitu puasanya sebulan? Ada nggak? Apa ya? Pertama niat, kedua kalau lagi puasa jangan lihat-lihat makanan. Tapi kalau bapak kenapa ya setiap siang buka YouTube malah ASMR ya? Kenapa tuh ASMR tuh? Kok bisa? Kenapa selalu ya pas puasa keluarnya itu bikin iman saya langsung hancur gitu.
Kalau yang Lagi lain dites Pak keimanannya sama beranda YouTube. ya memang susah ya media sosial tuh ya. Kalau yang lain gimana tuh cara-caranya? Tidur Pak, rebahan. Anaknya malas sekali ya. Wow. Sama bapak juga, makanya bapak kesamping kan. Aduh. Ya karena itu bapak selalu rebahan. Itu tidak baik ya adik-adik itu sekalian ya. Rebahan membuatku makin malas dan buat badan makin kesamping. Makanya kalian harus rajin, walaupun puasa kalian harus melaksanakan kegiatannya. Biar sebenarnya sih kalau bapak kalau melaksanakan puasa itu harus melakukan kegiatan supaya nggak kerasa gitu bahwa udah siang gitu misalnya dari pagi sampai siang bapak beres-beres rumah, sok rajin nih, saya sok rajin aja beres-beres rumah. Dan alhamdulillah itu nggak kerasa lapar, alhamdulillahnya ya. Oh iya, bapak juga tadi lupa briefingan juga ya. Bapak lupa menceritakan momen favorit bapak nih ya. Bapak momen favoritnya itu saat berbuka puasa dengan geng bapak-bapak. Wah, itu memang awesome. Maaf bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Asem banget. Ya pokoknya saya tuh momen favoritnya itu saat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu seringnya bukber sama teman-teman bapak. Biasanya di rumah teman atau di kafe-kafe kayak anak-anak zaman now ya. Anak-anak zaman now kan pada buka puasa ya. Di kafe gitu. Nongskoy kan ya kan. Ini kayaknya si Cambis ngerti banget nih bukber nongskoy gini. Dilihat dari hasilnya kemarin buka puasa di Grammers. Wah, ngapain? Gimana tuh? Coba ceritain. Bukan di situ, Pak. Di mana? Salah berarti. Di sana kalian cuman ngelihat barang-barang terus kabur aja gitu ya. Awalnya makannya di dekat situ, terus ke Grammers foto. Ya kebanyakan ya di Grammers itu ya banyak foto-foto ya. Nah, didengar-dengar nih ya dari media sosial, berita-berita. Katanya pas bukber itu kita tidak boleh berbicara, tidak boleh berkomunikasi. Nah, itu kemarin gimana tuh Cambis tuh dengan teman-temanmu? Pasti berbicara dong, Pak. Soalnya kalau nggak berbicara ngapain bukber? Ya kan, makanya ini pemerintah gimana sih? Gimana sih? Nah, maaf pemerintah ya, maaf emosi, kebawa suasana ya. Memang aneh pemerintah itu. Buka puasa harusnya untuk bersilaturahmi dengan sesama ya. Malah nggak boleh berkomunikasi, bersosialisasi. Karena kan kita saat di pandemi ini harus memperbanyak sosialisasi ya. Karena kasihan nih untuk murid-murid seperti kalian ya. Misalnya anak kelas 7 nih, mereka kan baru pertama kali masuk sekolah. Pastinya tidak mengenal teman-temannya karena kan baru semua ya. Nah karena itu kalian harus bersosialisasi dan berteman dengan teman yang benar lah, yang berpengaruh positif lah di kehidupan kamu ya. Ya mungkin segitu saja lah ya. Ya sudah, silakan Puput ending. Oke. Sekian podcast dari kami hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang bikin kalian tersinggung ya. Mungkin ada beberapa dari jokesnya Alvin ya. Itu pasti ada. Mohon maaf ya. Maaf kalau ada yang bikin kalian kurang berkenan gitu di hati kalian. Saya Anadia Putra. Saya Cantik Amis. Saya Tatang. Saya Daus. Sabar, saya siapin gini dulu. Saya Ustadz Afin Susianto. Sekian dan terima kasih ya. Dan apakah kalian ada ini kalimat terakhir kepada para penonton atau guru-guru, karena kan
kita mau lebaran nih ya, beberapa hari lagi. Apa ya? Semangat hidup, yeay. Ya, bermotivasi sekali ya. Oh iya dong. Yang lain ada? Yang lain? Sambil sekali. Semangat ambil uang THR. Benar. Apa lagi? Semangat puasanya. Semangat puasanya supaya pada tuntas ya. Iya. Coba, Gus, gimana Gus? Ya tunggu aja konten kami selanjutnya. Benar sekali. Tungguin konten-konten dari All Food Stories ini ya. Nanti banyak yang macam-macam dan unik-unik lagi dibandingkan yang ini ya. Mungkin lebih bagus ya, kita tidak tahu ya. Kalau dari saya ya, mohon maaf lahir dan batin kepada umat muslim. Dan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kepada teman-teman saya yang baik hati ya. Kalau saya berbuat salah, yang aneh-aneh ya, maafin aja. Guru-guru maafin saya kalau saya menjadi murid yang kurang baik ya. Udah, makasih semuanya. Karena Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Selalu ikuti podcast kita dan tungguin episode selanjutnya. Dadah! Yoi, dadah semuanya.